PSSI batalkan naturalisasi Justin Hubner. Anggota Komite Eksekutif Ekso PSSI Arya Sinulinga memastikan PSSI telah membatalkan proses naturalisasi pemain keturunan asal Belanda Justin Hubner. Meski Justin Hubner tidak jadi, Arya mengungkapkan bahwa proses naturalisasi dua pemain berdarah Indonesia, kelahiran Belanda lainnya Ivar Jenner dan Rafael Struijk tetap dilanjutkan. Arya menjelaskan bahwa proses naturalisasi ketiga pemain itu sempat tertahan di Kementerian Sekretariat Negara Kemensetne karena Hubner meminta persyaratan kepada PSSI. Sebelumnya tersiar isu bahwa Hubner menginginkan komisi sebesar 1 juta euro atau setara dengan 16 miliar kepada PSSI untuk menyelesaikan naturalisasinya demi bisa membela timnas Indonesia. Pada akhir Maret 2023, Hubner juga telah dipanggil timnas Belanda U20. Palang pintu berusia 19 tahun itu bermain selama 90 menit ketika baru dicoba dengan timnas Prancis U20. Ronaldo Kuate cedera saat timnas Indonesia U22 kalahkan Lebanon. Pelatih timnas Indonesia U22 Indra Safri menjelaskan kondisi Ronaldo Kuate yang mengalami cedera ketika menjalani laga uji coba kedua melawan timnas Lebanon. Ronaldo Kuate bermain sebagai starter ketika timnas Indonesia U22 mengalahkan Lebanon U22 dengan skor 1-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Ronaldo Kuate mengalami cedera pada menit ke-35. Striker berusia 18 tahun itu menabrak papan iklan setelah mencoba mengamankan bola agar tidak keluar lapangan. Indra Safri terpaksa menarik Ronaldo Kuate untuk digantikan dengan James Kelly Sawyer sebab penyerang berdarah Liberia itu terus meringis kesakitan. Kondisi itu jelas mengkhawatirkan mengingat dalam hitungan hari timnas Indonesia U22 akan berkancah di SEA Games 2023 Kamboja. Indra Safri mengatakan bahwa keadaan Ronaldo baru dapat dipastikan setelah diobservasi oleh dokter timnas Indonesia U22. Unggah video buaya, Persija segera perkenalkan kedatangan Rizky Ridho. Kabar kepindahan Rizky Ridho ke Persija Jakarta semakin kuat dan tinggal diperkenalkan untuk menghadapi persaingan di BRI Liga 1 2023-2024. Expect Persebaya Surabaya itu menuju tim berjulukan Macan Kemayoran. Pihak klub Persija Jakarta segera mengumumkan kedatangan Rizky Ridho. Menariknya, Persija membagikan kode kedatangan Rizky Ridho lewat video yang diunggah di akun Instagram resmi mereka @persija. Video sinematik dengan adanya seekor buaya di dalam air kemudian naik ke permukaan. Saat di permukaan muncul setengah wajah dari seorang pemain yang disinyalir kuat adalah Rizky Ridho. Timnas Indonesia U22 tak libur lebaran. Timnas Indonesia U22 tidak mendapatkan jadwal libur pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Tim berjulukan Garuda Muda itu dilarang pulang kampung. Lebaran tahun ini diperkirakan akan jatuh pada 22 sampai 23 Februari 2023. Saat ini Timnas Indonesia U22 masih menggelar pemusatan latihan di Jakarta. Training Center Garuda Muda bertujuan untuk mematangkan persiapan menjelang SEA Games 2023 yang cabang olahraga atau cabur sepak bola bakal dimulai pada akhir April 2023. Indra Safri tidak bisa memberikan waktu libur kepada para personil timnas Indonesia U22 karena beberapa penyebab, misalnya kampung halaman pemain yang jauh dari bandara. Sebagai gantinya, Indra Safri mengungkapkan bahwa Ketua PSSI Erick Thohir berencana memboyong keluarga para pemain timnas Indonesia U22 pada H+1 atau H+2 Lebaran. Persija boyong bek gondrong timnas Indonesia U22. BRI Liga 1 2022-2023 baru saja selesai. Namun Persija Jakarta tetap bergerak cepat untuk menatap musim depan. Sehari setelah penutupan BRI Liga 1 musim lalu, Persija Jakarta mengumumkan rekrutan pertamanya untuk kompetisi 2023-2024. Persija memboyong bek timnas Indonesia U22 proyeksi SEA Games 2023 Kamboja, Akbar Arjunsyah. Pemain berambut gondrong ini dikontrak selama 2 musim. Karir Akbar terbilang cepat meroket setelah lulus dari Persebaya Surabaya Junior pada 2020. Pemain berusia 21 tahun itu bermain untuk Persatu dan Gresik United sebelum membela Persija Jakarta. Pada musim lalu, Akbar sempat 7 kali beraksi dengan total 630 menit untuk Gresik United di Liga 2. Namun kiprahnya harus terhenti karena kompetisi di stop total. Persija Jakarta memperkenalkan Akbar lewat video yang diunggah di akun media sosial tim. Palang pintu berusia 25 tahun itu joget dirago ala TikTok memakai singlet. Sandy Walsh bawa KV Mechelen bermain imbang lawan Gent dalam lanjutan Piala Belgia pekan ke-33 yang mempertemukan KV Mechelen versus KAA Gent Minggu 16 April 2023. Sandy Walsh tampak kembali bermain. Sandy Walsh kembali ke lapangan lagi setelah absen panjang dari 2 Februari 2023 akibat cedera pinggul. Bermain sebagai starter, Sandy Walsh KV Mechelen bermain imbang 1-1 dengan KAA Gent. Tercatat Sandy Walsh bermain selama 61 menit dan akhirnya pemain 28 tahun tersebut harus digantikan oleh Lebe
Beswars pada menit ke-62. Sandiwal sebelumnya menderita cedera pinggul yang cukup lama. Hal tersebut membuatnya menepi selama 9 pertandingan. Kesempatan membela timnas Indonesia di FIFA Matchday juga harus ia hindarkan. Adapun Kevin McClellan masih menyisakan 1 pertandingan lagi tanggal 23 April sebelum menghadapi Antwerp di final Piala Belgia pada 30 April 2023. Miguel Moreira terkesan dengan kemegahan SUGBK. Pelatih timnas Lebanon U22 Miguel Moreira amat terkesan dengan kemegahan Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK). Menurutnya, Lebanon tidak memiliki infrastruktur sebagus SUGBK. Lebanon U22 mencuri kemenangan atas timnas Indonesia U22 pada laga uji coba yang berlangsung pada Jumat 14 April 2023. Laga itu amat penting bagi Lebanon U22 sebab mereka tengah mempersiapkan diri jelang Piala Asia Barat. Usai laga, Moreira mengatakan dirinya amat terkesan anak asuhnya bisa mendapat pengalaman tampil di Stadion Megah. Sebab pelatih asal Portugal itu menyebut tidak ada stadion sebagus SUGBK di Lebanon. Pada laga kedua yang dilaksanakan pada hari Minggu 16 April 2023, timnas Lebanon akhirnya harus mengakui keunggulan timnas Indonesia dengan skor 1-0. Tak jadi dinaturalisasi, Jim Croce cetak gol untuk Vitesse Arnhem U21. Jim Croce menunjukkan minat yang sangat tinggi untuk bisa dinaturalisasi oleh timnas Indonesia. Namun sayangnya jalan menuju ke sana pelan-pelan tertutup bagi pemain keturunan Belanda itu. Kendati demikian, Jim Croce masih terus menunjukkan pesonanya kalau suatu waktu proses naturalisasinya bisa dilanjutkan. Sang pemain baru saja tampil gemilang bersama klubnya Vitesse Arnhem U21. Jim Croce mencetak 1 gol saat membawa Vitesse Arnhem U21 menang telak atas NEC U21 dalam Divisi 2 Belanda. Bermain di National Sport Centrum Papendal Verkby, Arnhem pada Sabtu 15 April 2023 malam waktu Indonesia Barat. Laga itu berkesudahan dengan skor 4-2. Jim Croce dan rekan-rekan pesta gol. Aksi pemain yang pernah dipanggil oleh Sintayong untuk pemusatan latihan di Eropa jelang Piala Dunia U20 2023 yang batal digelar di Indonesia itu seolah menjadi pembuktian diri kalau dirinya layak dipertimbangkan memperkuat skuad